Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau memaparkan tentang modul ajar yang nantinya saya gunakan untuk pembelajaran pada siswa, yaitu tentang temanya tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kemudian di sini alokasi waktu yang saya gunakan 2 kali 35 jam pelajaran. Kompetensi awalnya itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, mandiri, anarkis, dan percaya diri. Sarana prasarana yang kami gunakan yaitu laptop, proyektor, alat bantu audio, buku siswa dan buku guru, LKPD, kemudian tanaman tomat, dan video pembelajaran. Target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler yang mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Model pembelajarannya yaitu problem based learning. Capaian pembelajarannya yaitu melalui pengamatan tayangan video tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Kemudian melalui pengamatan tayangan video, peserta didik dapat mendiskusikan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya dan dapat mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang mind mapping tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya dengan tepat dan benar. Dan melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Kemudian pemahaman bermaknanya meningkatkan kemampuan peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Pertanyaan pemantik di sini adalah apakah tadi pagi kalian sarapan pagi itu untuk merangsang anak-anak supaya anak itu bisa menuangkan bahwa tadi pagi itu anak-anak sudah sarapan dan guru bisa menanyakan sarapan dari apa dan nantinya akan masukkan ke dalam pembelajaran seperti ini. Kemudian kegiatan pembelajarannya yaitu ada kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit dengan dimulai dengan salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian mengajak siswa berdoa, dan peserta didik secara bersama-sama diajak bernyanyi untuk menambah rasa nasionalisme kepada bangsa kita. Kemudian peserta didik membiasakan membaca yang dari non pelajaran yaitu menghafal surat-surat pendek. Kemudian peserta didik juga diingatkan untuk membiasakan membaca materi baik lewat bahan ajar maupun sumber lain. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik yang isinya nanti merangsang anak-anak bisa menjawab dari tema yang diberikan. Kemudian guru menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Guru menyampaikan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, berdiskusi, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan dan kompetensi yang akan dicapai serta kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada hari ini serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Kemudian masuk kepada kegiatan inti yaitu anak-anak diajak mengamati video pembelajaran. Kemudian kami menyajikan video dengan bernyanyi untuk merangsang anak-anak agar bisa cepat dalam mengingat dari pembelajaran tersebut. Di situ sudah dicantumkan video dengan bernyanyi. Kemudian anak-anak diminta untuk mengamati isi video dan juga mengamati tumbuhan yang saya berikan untuk pengamatan
pada pembelajaran tersebut. Kemudian peserta didik juga ditayangkan video tentang pembelajaran yang di situ isinya tentang pembagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang bagian-bagian tumbuhan yang guru tampilkan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian guru langkah yang kedua yaitu dengan diskusi kelompok, anak-anak disuruh untuk merancang mind mapping, kemudian setelah selesai anak-anak disuruh untuk mempresentasikan ke depan kelas. Kemudian anak-anak diberikan LKPD yang kedua untuk mengevaluasi pada ketercapaian setelah adanya pembelajaran. Kemudian kegiatan penutup yaitu dengan bertanya jawab tentang materi yang dipelajari, kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang diikuti. Kemudian juga guru memberikan kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran pada hari itu juga. Seperti itu, Bapak. Kemudian guru mengadakan asesmen atau penilaian dan guru mengadakan refleksi kepada peserta didik dengan pertanyaan yang di sini beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang sudah bisa Bapak lihat di situ. Kemudian ada glosarium juga, ada daftar pusataka di sini. Sudah. Kemudian kami melampirkan LKPD 1 berupa mind mapping. Kemudian melampirkan juga penilaian presentasi produk, kemudian melampirkan kisi-kisi soal untuk soal evaluasi, kemudian kami melampirkan LKPD 2 dengan soal isai dan uraian, kemudian jumlahnya 5 soal, kemudian teknik asesmennya di sini sudah ada indikator, tingkat kognitif, bobot, bentuk soal, dan nomor soal. Kemudian ada. Waktunya habis. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, Bu Nur Kanifah, Ibu telah menjelaskan sangat rinci. Sebenarnya tadi paparannya cukup poin-poin saja, tidak harus rinci itu. Begitu. Bapak. Beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait ujian kompre hari ini. Yang pertama, ada berapa teori belajar yang Bu Kanifah ingat atau kenali? Teori ada berapa? Ada berapa? Teori kognitif, teori. Ada berapa? Ada 3 saya. Baik, 3. Yang pertama. Kognitivisme, humanisme, yang satu lupa Bapak. Teori behaviorisme. Baik, teori kognitif itu intinya bagaimana? Teori kognitif itu lupa Bapak. Ada yang diingat dari 3 itu? Humanisme untuk behaviorisme. Iya. Teori kognitivisme itu teori belajar kognitif. Kalau humanisme itu memanusiakan manusia, Bapak. Nah, yang Ibu terapkan di penyusunan modul ajar mendasarkan yang mana? Modul ajar pada mendasarkan teori yang mana? Teori kognitivisme, Bapak. Apa alasan atau penjelasannya? Di sini apa ya? Nanti dipelajari lagi ya. Oh, kok lupa. Yang kedua, ATP itu apa, Bu Kanifah? ATP alur tujuan pembelajaran, Bapak. Coba beri penjelasan. Maksud dari alur tujuan pembelajaran itu bagaimana?
Silahkan memberi komentar tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran di sini yaitu guru itu memberikan kepada siswa itu tentang alur-alur pembelajaran itu melalui apa? Dari pertama melalui materi ajar yang diberikan, kemudian memberikan pemahaman kepada siswa, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa, dan kemudian memberikan kesimpulan. Gitu, Bapak. Nanti dicek kembali. Ya. LK2-nya, dicek kembali LK2-nya. Oh, JJ, Bapak. Ibu mengenal pendekatan TPACK? TPACK. Tepak itu nggih? Ya. Saya sudah dengar tapi kok lupa. Nah, ini juga dipelajari. Itu. Coba diulang kembali. Ibu sebutkan 5 langkah PBL. 5 langkah model PBL. Fase atau sintak. Nampaknya Bapak. Tidak usah baca. Pertama itu PBL, problem besar. Anak ya. Diberikan tentang problem dalam pembelajaran, kemudian disuruh untuk apa ya? Kok lupa Bapak saya? Oke, dipelajari lagi. Ini kok semuanya dipelajari lagi? Ya. Berikutnya. Tadi Ibu menyebut-nyebut telah ada lampiran instrumen asesmen. Untuk mengasesmen ranah pengetahuan itu pakai apa, Bu Kanifa? Ranah pengetahuannya. Ranahnya kan ada 3, pengetahuan, kemudian sikap, kemudian keterampilan. Nah, untuk menguji aspek pengetahuan itu instrumennya pakai apa? Instrumen asesmennya. Instrumennya kok blank ini. Instrumennya pakai apa? Instrumen penilaian atau asesmen yang dipakai untuk menguji aspek pengetahuan. Kognitif ya, Pak? Asesmen ya. Kognitif ya, Pak? Ya, asesmen kognitif. Apa? Instrumennya apa? Yang tadi Ibu sudah nyebutkan dengan begitu sistematik kok. Iya. Anak diajak berdiskusi, kemudian anak jangan ngarang. Dengan nanti dipelajari. Dengan pertanyaan pemantik apa, Bapak? Ya. Pertanyaan pemantik. Dipelajari lagi. Nanti dipelajari lagi. Ibu mengenal instrumen asesmen yang berorientasi HOTS? Mengenal? Mengenal, Bapak. Nah, itu kriterianya apa? Soal yang berorientasi HOTS itu kriterianya apa? Saya sudah pernah ajarkan ini. Sampai kemudian teman-teman pada minta dikirimkan taksonomi Bloom revisi. Nah, untuk mengetahui level kognitif, tadi Ibu juga sudah menyampaikan ini. Iya. Ibu tahu? Tadi sudah baca kok lupa, Bapak. Kriterianya apa?
soal berorientasi pada HOT itu? Kriterianya Ya sudah, nanti lupa, Bapak. dipelajari lagi. Tidak Lupa, apa-apa. Bapak. Lupa boleh kok. Ije. Yang terakhir, bukan IPA. Bukan Ije. IPA, ingat judul PTK-nya? PTK-nya saya mengambil Apa judul ya? PTK-nya? Sebentar, Bapak. PTK-nya Bulan itu. belum tanya. Nanti kalau bulan tanya, lebih blank. Iya. Kok Apa tadi judul tidak PTK-nya? buka PTK-nya, Bapak? Saya lupa kemarin. Kemarin dibuatkan ya, waktu bikin proposal. Bukan, saya buat sendiri. Cuman saya sering pelupa, Bapak. Oke. Ya padahal orang Jepang itu loh, tingkat Iya, saya nyatanya bukan tinggi orang loh. Jepang, Bapak. Cuma ngajarnya aja di... Oke. Bentar. Meningkatkan hasil pembelajaran. Apa ya? Meningkatkan hasil pembelajaran pada... meningkatkan hasil pembelajaran. Ya sudah, tidak perlu diingat-ingat, nanti dibaca, dipelajari. Komponen PTK apa saja? Komponen proposal PTK. Judul, terus apalagi, begitu, ingat nggak? Ada rumusan masalah, pendahuluan. Dari judul apa dulu? Oh Itu. ya, dari judul, kemudian ada pendahuluan, ada rumusan masalah, ada tujuan masalah, kemudian... Tujuan masalah itu gimana? Gimana? Tujuan masalah. Bentar. Nanti dipelajari lagi saja. Apa? Kelihatan kok antara menguasai dan tidak itu kelihatan. Iya. Mohon maaf. Betul apa? Saya rasa dari saya itu cukup, Bu Kanifah. Akan dilanjut oleh Bu Wulan Izzatul Hikmah. Terima kasih Pak Jaka. Bu Nur Hanifah, saya langsung saja saya melanjutkan. Ibu. Bu Hanifah, dalam modul ajar yang sudah direncanakan, seperti apa bentuk motivasi dan cara Ibu untuk menarik perhatian siswa supaya tertarik dengan materi itu? Saya menggunakan video pembelajaran dengan bernyanyi, Ibu. Ada lagi? Kemudian saya juga menggunakan untuk mengapresiasi siswa itu dengan tepuk itu loh, Bu. Ice breaking. Ice breaking, ya. Ada lagi? Kemudian anak-anak dimotivasi dengan membuat itu mind mapping itu, Ibu. Yang mungkin anak-anak ada yang belum pernah mengalami, jadi itu kan hal yang pertama, jadi mungkin menjadi semangat gitu. Baik. Selanjutnya tadi Ibu menyampaikan menggunakan video. Nah, berarti medianya ini tadi menggunakan video ya? Nah, videonya dalam bentuk video YouTube atau seperti apa? Atau ditampilkan saja? Saya kemarin membuat video tentang bernyanyi, model bernyanyi, yang memang saya juga melihat dari YouTube, tapi saya kreasikan sendiri. Berarti membuat sendiri ya? Membuat sendiri. Sendiri. Iya. Selain video itu, ada bentuk lain media yang berbasis IT, Bu? Ada lagi, saya memakai video kan 2, Bu, itu. Yang satu itu untuk bernyanyinya, yang satu itu untuk materinya, begitu. Baik. Kalau media konkret atau mungkin alat peraga begitu ada tidak, Ibu? Saya menggunakan tanaman, Bu. Jadi anak-anak bisa lihat bahwa akar itu seperti apa, daun seperti apa,
batang seperti apa, seperti itu, Bu. Berarti membawa langsung Iya, bundanya tanaman iya, asli ya. iya. Baik. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu untuk menumbuhkan berpikir kritis dan kreatif siswa? Dengan cara apa ya? Dengan cara anak-anak diajak bertanya. Maksudnya Yang saya bertanya menunjukkan, itu maksudnya siswanya apa gurunya ini? enggak, maksudnya saya menayangkan dengan media benda konkret itu, kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, kemudian merangsang anak-anak agar bisa menjawab apa yang saya pertanyakan, begitu. Kalau siswanya tidak diminta bertanya, tidak boleh bertanya, yang bertanya Oh, gurunya boleh. saja. Iya, Ibu, dengan bertanya. Siswanya juga bertanya, Ibu. Diberi kesempatan. Kemudian, kalau itu lebih ke untuk berpikir kritis atau berpikir kreatif, Bu? Yang mana, Bu? Yang tadi, yang bertanya dan disuruh bertanya. Oh, itu kreatif, Ibu. Kreatif. Oke. Yakin? Bu. Kalau yang berpikir kritis? Anak-anak bertanya kepada gurunya apa yang belum bisa. Lah, kok tanya sama? Kritis dan kreatif kan berbeda. Loh, berarti kalau yang bertanya itu yang kritis atau kreatif? Yang bertanya itu kreatif, Ibu. Nah, sekarang kalau saya bertanya, menanyakan untuk berpikir kritisnya seperti apa? Apa ya? Nah, nanti dibaca lagi perbedaan yang berpikir kritis dan kreatif. Iya, Ibu. Seperti apa, kemudian untuk menumbuhkannya bagaimana. Oh, iya, Ibu. Cari-cari. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan antara materi dengan kehidupan nyata siswa? Saya mengintegrasikan materi dengan apa ya, Ibu? Ada nggak yang dikait-kaitkan begitu dengan kehidupan nyata? Oh, itu semisal kalau menanyakan tentang apa anak-anak itu kalau sarapan dengan apa, nanti mengkaitkan, ada yang menjawab bahwa sarapan dengan nasi, misal nanti anak-anak saya tanya nasi itu berasal dari apa begitu, dari padi gitu, nanti berkembang terus begitu apa? Materinya apa Ibu? Materi Bagian tubuh tumbuhan ajarnya. beserta fungsinya. Baik. Oke, saya lanjutkan untuk baca Al-Qur'annya, saya share materinya. Sebentar, sudah tampak ya? Oke, silakan. Ini perlu diperbesar? Bentar saya slide share dulu. Oke, silakan dibaca yang bagian atas, Bu. Yang bawah tidak, Ibu? Atas saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan disiapkan untuk alat tulisnya. Dituliskan ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas. Seperti ini, Bu. Ya, cukup, Bu. Sampun Pak Jaka. Baik, Bu Wulan. Terima kasih, Bu Wulan. Bu Kanifah, dengan berakhirnya Bu Wulan tadi menanyakan dan meminta Ibu untuk menayangkan tulisannya,
Saya rasa untuk ujian komprehensif Bu Kanifah cukup. Monggo Kanifah menyampaikan kata-kata akhir penutup pada kesempatan ujian ini, supaya nanti masuk di dalam rekaman Ibu begitu. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Jaka sebagai dosen pembimbing, kemudian kepada Ibu sebagai dosen pembimbing juga. Saya berterima kasih atas bimbingannya dan atas motivasinya kepada kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk ujian. Semoga ini bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Dan mohon maaf apabila saya ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.